welcome back to my YouTube channel. Oke, hari ini kita akan reading. Selamat hari Senin buat teman-teman yang aku sayangi dan aku cintai. Hari ini kita akan baca ada apa nih tahun 2022 kalian, 2022 kalian ya. Ini hanya fun reading, cuman buat having fun, buat seru-seruan, buat seneng-seneng. Jadi jangan dimasukin hati banget ya. Kalau resonate ambil, kalau tidak resonate mungkin ada di palain ya. Dan juga karena ini bersifat general, jadi ini diperuntukkan untuk banyak orang, tidak energi kamu saja, tapi energi orang lain juga mungkin banyak sedot di sini juga ya. Dan ya, namanya ini general reading, jadi benar-benar harus tahu yang bisa diambil apa, yang tidak bisa diambil mana gitu ya. Harus benar-benar bisa memilah gitu. Oke, apa sih yang akan terjadi di 2022 kalian, dan apa yang memang bakal jadi pedoman hidup kalian. Nah, kata ini hanya fun reading ya, jadi kalian benar-benar harus bisa memilih ya. Mungkin bisa pause video ini, atau mungkin jika kalian ingin dibacakan secara personal ya, kalian bisa kontak saja ke nomor yang sudah aku sediakan di kolom deskripsi. Harga dan biaya juga sudah ada, langsung chat sama Alfa ya guys. Oke, kita langsung tarik ya. Ini nomor 1 dan ini nomor 2. Jangan terlalu terburu-buru, dia only fun soalnya, jadi harap dibawa enjoy aja, dibawa have fun aja. Oke, apa yang akan terjadi padamu di 2022? Kita akan lihat dari kartunya. Ini timeless reading, jadi energinya mungkin bisa bisa ketika udah 2022, pertengahan, awal, akhir, dan lain-lain ya. Oke, kita akan mulai masuk ke file nomor 1. Oke, di sini kita baca ada apa. If you could do anything, what would it be? The answer dwell in your heart, not in your mind. For the heart is a getaway for the soul. Kayaknya kamu ingin mempertahankan sesuatu di sini. Kalau aku lihat dari kartunya, kamu ingin mempertahankan seseorang, tapi apakah itu layak buat kamu? Apakah tidak? Ya, apakah dia memang pantas kamu pertahankan, atau kamu harus lepaskan orang ini? Oke, kita akan tarik dari kartu tarotnya. Semoga ini bisa resonate sama teman-teman dan cocok ya. Oke. Sebelum itu aku minta like, subscribe-nya, like, subscribe, and comment ya. Dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Ya, kamu sepertinya teman-teman file nomor 1 ingin mempertahankan seseorang di sini. Ya, kadang kalian konflik batin, kadang kalian bersikeras apa yang harus aku lakukan ya, karena mungkin aku udah sangat sayang sama dia gitu ya. Deep your heart, kamu udah bener-bener ingin punya hubungan stabil sama orang ini, tapi apakah memang dia orangnya, atau ini kembali lagi ke karmic situation. Oke, dari energinya dari 2021 udah ketarik ini energinya. Kamu masih dalam awal tahun, kamu masih ingin mempertahankan hubungan ini, walaupun kamu kayak sakit. Yang lebih dominan sakitnya di kamu sih gitu, dianya ego ya. Ada temperance. Aku melihat di sini ya, logika kamu sama hati kamu lagi perang ya, karena mungkin logika kamu bilang udah, kamu putuskan ya, lepaskan dia ya. Kamu harus memikirkan buat jangka panjangnya, hubungan ini mau dibawa kemana, apakah dia layak nggak buat kamu. Nah, tapi hati kamu berkata lain, tapi aku sayang sama dia. Jadi
ini lagi konflik batin kebanyakan nomor 1 ya. Awal tahun kalian masih memikirkan bagaimana harus memutuskan. Soalnya dari sini kamu belum bisa memutuskan hubungan ini mau dibawa kemana. Nggak ada pencerahan, nggak ada penjelasan. You need coaching. Seriously, kalian butuh coaching kalau kayak gini. Soalnya kamu belum tahu ya cara yang paling tepat buat kamu apa. Soalnya di sini yang saya lihat di antara batin kamu dan logika kamu, pikiran kamu kayak ngambang gitu, kayak kamu ngambang banget gitu ya. Karena hati kamu masih memegang peranan besar buat hubungan ini, jujur aja ya. Sedangkan logika kamu bilang dia toksik, woi gitu. Toksik jangan dipertahankan, yang ada kamu sakit hati terus. At least konflik batin pada akhirnya. Banyak yang pada akhirnya menyalahkan diri sendiri ini ya, yang which is nggak baik sih buat mental health kamu. Oke, kenapa ya deep banget file nomor 1 ini. Oke, baru file nomor 1 loh udah deep. Oke, kita baca lagi. Nih file nomor 1 ada sun. Iya, energi ingin punya kebahagiaan. Gini, mungkin kamu adalah orang yang emang hatinya besar, lapang. Kamu juga ingin memberikan sebuah kebahagiaan kepada seseorang yang kalian dealingkan saat ini. Tapi di sini aku ngerasa dia tidak layak buat kamu gitu loh. Kamu yang harus segera memutuskan hubungan ini, karena jika kamu ingin mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup kamu ya, kamu harus punya boundaries, punya keputusan, mengambil keputusan dengan bijak ya, yang dimana biar kamu nggak berada dalam suatu siklus yang sama mulu, muter jadinya siklusnya di situ aja, terus kamu nggak ngambil keputusan ya. Di sini awal tahun kamu bimbang. Kenapa? Pada akhirnya kamu ngerasa nggak worth it dalam hubungan ini. Kamu yang selalu banyak berjuang sendiri ya. Dengan pasanganmu, orang yang kalian dealingan itu tidak terlalu memiliki effort besar buat kamu. Jadi kamu yang harus memakan sampahnya dia. Entah kamu selalu di-judge sama dia, selalu jadi kayak entah dia punya masalah sama orang lain, tong sampahnya lari ke kamu. Jadi oke, ini orang egonya gede ya, ini orang egonya gede. Kalau kamu pertahankan, mental kamu yang kena, kamu bakal depresi banget ya. Jadi pikirkan ya, pikirkan yang baik, solusinya cari. Jangan sampai ketika kamu sudah terlalu lama sama dia, kamu baru sadar kalau ini nggak layak buat gue. Nah, ketika kamu sudah semakin berjalan berapa bulan, berapa tahun, di sini kamu baru menyadari, oke, dia nggak harusnya gue bersama orang ini. It's too childish, maybe. Kamu bakal menemukan seorang sih di sini. Ya, Queen of Swords. Ya, logika kamu harus dimainin ya. Aku melihat kedepannya kamu akan lebih fokus pada pencapaian. Kamu lebih kayak fokus pada koneksi kerjaan, lebih fokus pada bagaimana kamu mencari teman, relasi. Ya, sekarang kamu kayak udahlah mikirin cinta gitu. Sekarang gue saatnya memikirkan masa depan. Capek cuy, dalam hati kamu capek banget. Capek menjadi orang yang selalu memberikan gitu. Karena kamu kamu memberikan hubungan ini tuh kamu yang bergerak sendiri, dia tidak. Jadi kayak besarnya di kamu doang gitu. Dan
Yuk, akhirnya kamu mempertanyakan hubungan ini mau dibawa kemana sih, gitu ya. Akhirnya kamu yang saking kamu sudah lelah mungkin, akhirnya kamu bertanya, hubungan ini mau dibawa kemana? Kok dari kamu nggak ada pergerakan, bahkan kamu tidak berusaha untuk mempertahankan. Nah, akhirnya kamu mulai untuk sedikit menjauh, ya, menjauh. Atau mungkin dia sudah berdealing dengan seseorang ya. Aku melihat ada sesuatu ya di sini yang mungkin aku lihat entah dia atau kamu di sini adalah orang ketiga. Dia hubungan ini adalah hubungan cinta segitiga, atau mungkin dia punya keluarga ya, yang dimana ya udah, jadi emang kamu harus mundur mau nggak mau gitu ya. Carilah jalan yang lebih baik buat kamu, bahagiakanlah diri kamu, jangan sampai kamu apa ya, salah gitu ya, salah mengambil sikap, salah mengambil solusi, salah mengambil jalan, pada akhirnya kamu berada dalam siklus yang menyakitkan gitu. Oke. Wow, the judgment. Ketika kamu lepas dari orang ini, ya, is really karmic situation. Ketika kamu lepas dari orang ini, kamu bertemu sama seseorang, ya, seorang yang memang datang dari masa lalu. This really mungkin mantan kamu atau orang yang pernah hadir di dalam hidup kamu. Dia kayak memberikan cinta dalam artian kamu tuh orang baik ya. Jadi lebih baik kamu juga menemukan orang yang pantas mencintai kamu dengan layak gitu. Mungkin dia sebagai teman menasihati kamu ya, udah jangan sama dia gitu. Dia tuh nggak layak buat kamu, apalagi mendapatkan cinta kamu. Kamu tuh orang baik, kamu itu mungkin adalah orang yang memang memberikan ketulusan. Kamu itu orangnya tulus. Jadi sayang aja kalau misalkan kamu memberikan cinta kepada orang yang cuman buat having fun, cuman buat mau main-main senang-senang gitu. Terlebih lagi kamu emang orangnya ikhlas. Jadi memang dia, teman kamu ini datang memberikan nasihat, jangan, udahlah, jangan diterusin gitu. Yang ada kamu batinnya makin terkikis ya. Batin kamu makin terkikis dan kamu jadi nggak bisa move on lama-kelamaan ya. Dan kamu pada akhirnya membuang waktumu sia-sia kepada orang yang salah. Yes, that's it. Kamu harus bisa memperbaiki diri terus. Dengan begitu, ketika kamu bersinar, nanti bakal banyak yang hadir di dalam hidupmu. Oke. Jadi di sini PR1 kamu harus mulai berpikir ya. Di awal tahun kalian bimbang, tapi insya Allah ketika kamu mungkin coaching, mungkin kamu ke tarot reader, atau mungkin kamu ke psikolog cari pencerahan gitu ya, nanti bakal banyak ada jawaban-jawaban yang memang akhirnya kamu pahami gitu ya. Mungkin temanmu sendiri pun datang untuk memberikan jawaban yang memang harus kamu dengar gitu ya. Apa sih yang harus kamu dengar pada saat itu nantinya. Oke. So sayang banget energi kamu, energi kebaikan kamu kalau diberikan kepada orang yang salah dan orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Daripada kamu sakit hati, free yourself. Lihat tuh energinya, free yourself. Ya, move on. Dengan gitu kamu bisa menemukan siapa sih diri kamu sebenarnya, siapa sih yang memang layak buat kamu. Jauhkanlah orang-orang yang cuman ingin datang untuk have fun. Apalagi di umur-umur sekarang ya, kamu udah harus rentan memiliki hubungan serius sebenarnya. Jadi better kamu punya hubungan yang memang jelas arahnya mau dibawa kemana. Kasihan loh kamu. Deep inside your
really terluka. Kamu terluka banget ya. So file nomor 1, jangan biarkan dirimu lebih terluka abis ini ya. File nomor 1, kamu harus bisa membahagiakan diri kamu, cintai diri kamu sepenuh hati ya. Jangan sampai kamu terjebak pada situasi yang membuat kamu gak bisa bergerak, malah jadi dia mengontrol kamu sepenuhnya gitu. Oke. Itu aja ya nomor 1. So deep ya. It's fun reading tapi jadi healing reading. Kembali baca healing reading. Tahun 2022 kalian bakal lebih banyak tantangan untuk mengambil keputusan sih. Oke. So itu aja pada nomor 1. Kita lanjut di nomor 2 ya. Secret admirer. Someone has deeper feeling for you than they are letting on. Wow. Sepertinya ada yang diam-diam naksir kamu nih. File 2. Tapi apakah kamu peka atau enggak? Kita akan lihat. Apakah ini lanjutan dari file nomor 1? Aku akan tarik kartunya. Semoga ini memang cerita yang baru ya, bukan lanjutan file nomor 1. Tapi kalau lanjutan pun is okay sih. Jadi kalian nontonnya dari file 1 ke file 2 gitu ya. Ada apa sih di tahun 2022 kalian? 2022 kalian? Aku masih buka reading personal ya. Langsung chat alpha aja. Oke guys, thank you. Wow, ada the lovers. Three of Swords. Oke, jadi gini. Baca 2 ini dulu ya. Oh, so sweet. Blood so sad. Iya, ini fix lanjutan dari file nomor 1 ya. Aku ngeliat di file 2 ini memang ada yang sayang, lagi pingin deketin kamu, energinya pingin mendekat tapi ngeblok, di blok ya, ngeblok atau di blok. Sama energi kamu lagi dekat sama seseorang ya, yang aku bilang mungkin toxic ya orang itu ya, yang mengontrol diri kamu dengan baik. Mengontrol gimana ya, kayak mengontrol banget kamu, yang aku bilang this is karmic situation, yang pada akhirnya ini malah menyakiti kamu. Jadi dia orang baru atau mungkin dia orang lama yang datang ke kamu, ingin hadir gitu kan, tapi dia nggak bisa mendekati kamu karena kamu masih memiliki cinta kepada si doi yang toxic karmic situation. Jadi mungkin dia berusaha pasif, mundur lagi, dan dia berusaha untuk ya udahlah, mungkin emang aku tidak ditakdirkan bersama orang ini gitu. Jadi dalam pikirannya dia tuh ya mungkin aku nggak ditakdirkan sama kamu kali ya, karena yang saya lihat juga di sini dia ada energi trust issue, dia ada energi nggak percaya diri ya, pesimisnya cukup tinggi, orang yang pesimis akut. Jadi memang energinya cukup pasif juga ya. Dia itu kalau ibarat kata kalau di sebuah pesta, dia itu kayak orang yang paling berdiri di belakang, cuma main HP doang, kayak gitu orangnya, tipikal orang yang introvert, menutup diri dan lain-lain. Sedangkan kamu emang lagi dekat sama seseorang atau mungkin sedang berhubungan dengan seseorang yang toksik ini, makanya kamu harus memiliki keputusan yang jelas hubungannya mau dibawa kemana. Ini mungkin dia tertarik sama kamu tuh udah lama ya, tapi dia nggak
nggak pernah punya kesempatan buat memperjelas perasaannya. Entah dia nggak pernah berani maju, entah dia nggak pernah ya namanya punya kesempatan buat mendekati, ya. Wow, ada Seven of Swords, which is ini kuat banget ya. Energinya dia tuh kayak, kamu tuh sebenarnya tuh udah mengambil hatiku, kata orang ini yang menjadi secret admirer kamu. Kamu tuh aku idam-idamkan. Mungkin kamu adalah orang yang gigih, kamu orang yang sangat optimis dalam banyak hal ya. Tapi kenapa kamu tuh nggak pernah melihat aku? Gitu. Dia berusaha pingin move on, gitu, pingin ya menghindar dari kamu. Tapi semakin kesini dia makin melihat aku nggak bisa move on dari dia. Aku mencintai orang ini. Yes, dia merasa apakah ini sebuah cinta ilusi, apakah ini hanya tanda emang aku nggak bisa memiliki kamu. Jadi memang dia banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam hidup dia. Jadi dia pingin ngedeketin kamu, ya, pingin punya hubungan sama kamu, tapi memang pada akhirnya dia tahu kamu tuh lagi pacaran atau lagi dekat sama orang yang dimana ya walaupun orangnya toksik, menghancurkan hati kamu, ya, tapi dia juga nggak bisa maju karena hatimu lagi berbunga-bunga gitu, lagi emang ada cinta sama orang lain. Makanya mungkin dia datang sebagai teman, sebagai sahabat. Literally memang dia pingin kamu, ya udahlah, mungkin bukan jalan sebagai pasangan, mungkin Allah dan Tuhan menakdirkan aku datang sebagai sahabat, ya. Sampai akhirnya dia punya pikiran seperti itu, guys, ya. Page of Cups. Ya dia sudah ngerasa ya udah, mungkin memang sepertinya aku tidak ditakdirkan untuk orang ini. Bahkan dia sampai kayak, perasaan aku udah menunggu waktu lama tapi kenapa tidak ada kesempatan. Ya jadi dia akhirnya mundur pada akhirnya, ya. Makanya dia mungkin yang tadinya intens kontak kamu, intens ngajak jalan, ngobrol dan lain-lain, pergi, dia jadi kayak menghindar, jarang chat, jarang ngobrol, karena mungkin dia juga ngerasa ya udah, mungkin nggak ada kesempatan, mungkin nggak ada jalan, mungkin ternyata emang tidak bisa bersama. Jadi memang banyak hal ya di dalam hidup dia yang akhirnya dia menyadari kalau cinta itu tidak harus memiliki. Makanya dia mungkin lebih kayak menghindari kamu banget sih, kayak gua, ya, menghindari kamu, lebih banyak fokus healing, ya. Dia lebih pingin mencari kesibukan lain, karena memang daripada dia antar ujung-ujungnya jadi pelampiasan kamu, ya, entah orang ketiga dalam hubungan, dia mikirnya gitu ya. Padahal di sini kamu juga lagi ada problem, makanya nonton PL 1 juga, karena ini berkaitan. Ya, dia ngerasa kamu nggak ada waktu buat dia, atau mungkin kamu nggak punya feeling yang deep sama dia. Jadi mungkin dia lebih kayak ya udah, jadi sahabat dan teman saja. Padahal kamu sedang bimbang, sedang banyak overthinking gitu. Makanya dia kayak pingin membuka lembaran baru. Oh, so sweet, but so bad and so sad. Rumit ya percintaan kalian, ada apa sih? Dia kayak mau maju tapi mundur. Setiap dia mau maju, kamu lagi posting instastory sama pacar kamu, kayak gitu, atau posting sesuatu yang berkaitan dengan hubungan kalian. Jadi dia kayak berusaha untuk gagal lagi gue, kapan gue punya kesempatan.
gitu. Oke. Kalau aku lihat memang pada akhirnya dia pingin ngajak kamu jalan sebagai teman sih, sahabat, teman cerita, nggak sebagai pacar pada akhirnya. Atau dia tidak mengharapkan dirimu lebih jauh pada akhirnya, karena ya itu balik lagi, dia merasa ya udah nggak ada harapan, ini cinta cuma semu ya. Setiap gue deketin kamu, lo lagi dekat sama orang lain, lo punya hubungan dengan orang lain. Oke. Aku ngerasa dia udah benar-benar hopeless di sini. Ada honeymoon ya, dia bakal lebih fokus untuk healing, beneran healing ya, yang literally jauh dari kamu. Banyak yang take vacation, terus nikmati waktu sendiri ya, literally memang pingin jauh dari orang-orang, karena dia ngerasa kayak gue nggak bisa punya hubungan dulu sih. Pada akhirnya dia memikirkan itu. Pada akhirnya dia fokus pada pencapaian diri sendiri, membuka kisah yang baru, karena dia tahu hubungan kamu sama dia itu nggak akan bisa berjalan. Dan pada akhirnya orang ini milih untuk tinggal di luar kota, yang aku tangkap, untuk healing, untuk mengembangkan dirinya. Banyak yang pindah kerja juga. Dan mungkin kamu bertanya-tanya, kok dia pergi, kok dia tiba-tiba banget take vacation dan lain-lain. Karena mungkin kamu menyadari kalau misalkan ternyata dia suka sama kamu, dan di situ kamu baru merasakan kehilangan orang yang sangat berharga. Ketika kamu melihat dia sudah jauh ya, temen curhat gue mana gitu kan, dan orang yang kalian cari ya literally orang ini udah nggak tinggal di satu kota dengan kamu. Mungkin ada yang pindah tempat dan cari kerjaan lain gitu, bukan karena emang dia benar-benar pingin pergi dari kamu, tapi emang dia benar-benar udah nggak ada harapan. Dia ngerasa udah nggak ada harapan di sini. Oke. Aku merasakan ini emosi yang dalam. Kamu jadi menyesal, kehilangan ya. Dia juga pergi karena sedih ya. Too much deep emotion yang terjadi di hubungan yang file 2 ini. Oke. Semoga ini endingnya bagus. Mungkin ada pencerahan, entah kamu mulai untuk ngajak ngobrol dia lagi atau menarik energi dia kembali ke kamu gitu ya. Tapi kan jalan cerita kalian berbeda-beda. Jadi yang aku tangkap sampai di sini, sampai dia memutuskan untuk pergi dan kamu ngerasa kehilangan. Bener-bener kayak aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Gue kehilangan temen gue yang selalu ada buat gue. Gue kehilangan seseorang yang memang selalu menemani gue, teman curhat gue, teman cerita gue, yang literally ternyata sayang sama gue. Ini kayak sinetron banget sih, cuman ya endingnya seperti itu. Karena dia ngerasa udah nggak punya nggak punya kesempatan. Karena setiap dia mau mencoba dekat ke kamu lagi posting foto, posting story pacar kamu sama seseorang yang kamu gebet misalkan. Jadi dia mau masuk, energinya tahan ke blok gitu. Berat. Tapi ya itulah perjalanan seseorang. Perjalanan kamu di 2022 ini sungguh sangat melelahkan. Banyaklah meditasi, menenangkan diri,
banyak doa sama Allah, semuanya kamu ikhlaskan aja. Kalau memang jodoh sama pacar kamu ya alhamdulillah, kalau emang bukan jodohnya kamu harus benar-benar meninggalkannya gitu ya. Dan mungkin kalau kamu ada punya perasaan sama orang ini kalau ternyata kamu sayang sama dia, cobalah untuk mendekatinya ya, sebagai teman dulu gitu. Oke, aku rasa cukup sampai di sini. Terima kasih guys sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya. Semoga ini berguna dan semoga di tahun 2022 kamu menjadi tahun yang bikin lebih dirimu dewasa lagi. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, and see you guys next video. Bye bye.